Terus hakikatnya sendiri kalau dengan aplikasi di masyarakat dari ilmu tasawuf itu. Ya ini sekali lagi nggak boleh seni karepe dhewe utawa seni sing gak ngurus gak oleh. Wong Islami ya iki ya. Iku seni amburadul. Sementara di masyarakat kan pemahaman tasawuf iki ngamalno tasawuf iki klambiane elek, sarungane elek, budiaan ngalor kidul. Itu seniman yang putus hubungan dengan guru seniman. Itu turun jadi seniman. Iya. Kalau nanggapi pertanyaan dari Kancong Juari. Cong apa Cong? Pertanyaan Cong. Ya kalau sudah ada seni kan kenapa kita Ya. pusing-pusing cari ilmu tasawuf kemana-mana, sementara di dalam diri kita ada potensi bertasawuf. Contoh menciptakan rumah tangga yang penuh dengan keindahan, ini kan kita bisa gali. Sementara keterkaitan antara tasawuf dengan tarekat kayaknya sangat kental. Apa Ya. sih? Tapi kebenaran itu harus ada tolok ukur. Sekali lagi kalau tasawuf Islami tolok ukurnya Al-Quran dan Al-Hadis. Ini tidak bisa tidak. Gak boleh bener jarine dhewe atau indah jarine dhewe. Harus indah jarine Al-Quran Hadis. Ini yang disifati Islami. Nih. Seni menjalani kehidupan berdasarkan Al-Quran Hadis. Kalau sudah Islam ini wis pusaka dua ini nggak boleh enggak. Ini yang menilai. Berarti di situ letak dibutuhkannya seorang pelatih untuk menunjukkan dan mengembangkan. Iya, karena harus tidak boleh keluar dari dua pusaka suci ini. Ya ini. Kalau yang seniman amburadul, nah itu putus, itu wis di tepangi berguru terus gak wow terus pokoknya sudah putus itu dengan ini. Nggak punya pelatih. Nggak punya pelatih itu. Berarti tasawuf nggak bisa. Itu bukan Islami. Nah gitu lah, bukan Islami. Ini kita membahas tasawuf yang Islami. Ada tasawuf Hindu, tasawuf Buddha, tasawuf Kristen, semua agama tasawuf itu seni. Terus yang saya pahami di ajaran tasawuf atau pada kita lebih condong ke toleransi dan humanisme. Sehingga yang saya pertanyakan adalah batasan agama Islam dengan yang lain, bukan itu sih. Seperti itu. Batasannya. Ya. Karena begitu saking toleransinya. Batasannya itu di dalam keyakinannya, tak tampak batasannya. Batasannya itu tidak bisa dilihat mata. Maka kalau yang dimaksud mencari batasannya itu yang tampak mata, ya tidak ada. Batasannya itu fil aqidah, wal aqidah fid dakhil, di dalam. Tidak ada batasan, ya dibilang ada ya ada, tapi secara gitu nggak ada. Kita disuruh interaksi dengan makhluk siapapun apapun ini dengan indah. Kalau sudah berhasil indah, lebih indah sampai terindah. Seperti muamalahnya Ar-Rahman dengan makhluknya seluruhnya. Hubungannya hubungan kasih. Tapi kalau wilayah kita ini itu batasannya, itu di dalam, nggak kelihatan itu. Aplikatifnya begini, misalnya saya seorang pengusaha, itu seringkali nilai seni dari bertasawuf itu dalam aplikasi usaha saya itu justru tidak terasa. Yang terasanya malah begini, orang bertasawuf itu cenderung ingat kepada guru mursyid, pertama itu. Lalu kemudian saya ngambil kemanfaatan dari bertasawuf kepada seorang guru mursyid sebagai pelatihnya tadi itu,
dalam dunia usaha saya itu malah lebih ke arah tak jaluk amalannya ya gitu misalnya. Nah, apakah bertasawuf itu secara aplikatif itu hanya urusan-urusan begitu saja ataukah ada sesuatu yang nilai seninya yang berpengaruh di usaha saya itu bagaimana? Yo, bahkan terbesar pasti akan diajari kepada pelanggan khususnya atau pembeli lah, jangan dianggap orang lain. Siapa saja yang datang kepadamu membeli produkmu, anggaplah itu dirimu. Nah, ketika menganggap dirinya teko atau duwe ya akal jangine nipu mbujui nggoroi Nah, kebatilan dengan semua bentuknya itu bukan seni. Itu waliane seni. Seni itu, seni yang islami itu pasti hak. Bahkan tingkat kehakannya, tingkat kebenarannya itu gak samar, tapi terasa jelas. Ya, niscaya ini semua teori perdagangan, teori ekonomi akan ditumbangkan, kalah kalau teori tasawufnya ini diterapkan. Betapa tidak, ya langsung nggak boleh suudon, Sabar, sabar, syukurnya santun, tingkat tinggi, sumringah. ya wis mesti bakal sukses dalam waktu cepat. Iku lho sing garakno sukses iku sumringah. Makanya saya punya alasan gini tadi. Sebentar saya potong. Ya. Lah kok sudah bermursyid, apalagi sudah bertahun-tahun, kok usahanya nggak maju? Ini ada yang nggak beres. Kenapa ini? Itu yang sering saya maksud. Ini wis mesisan wis terus terang. Nang setelah golek. Bagiku sing wis lawas-lawas. Kok yamin dari sisi zahir iki gak ketok maju. Dari sisi ekonomi bilang gak masuk. Iki ngajine iku mantu-mantu sing ya opo sih? Saya minta kon. Ya jadi begini, kalau itu tadi, kalau sepintas semua dari apa yang digambarkan jenengan tadi, ilmu tasawuf itu kayaknya hanya nafid saja. Padahal di setiap ilmu itu pasti ada tornya. Iya. Dari sisi mungkin tadi yang dikatakan di dunia usaha, aplikatifnya yang mana? Nah, ini mempelajari tasawuf, nanti penerapannya benar, ya pasti manfaat. Kalau tidak, ya tor. Iya. Dor tadi apa? Ya Efek. tidak memberikan Efek negatif. Bahaya dan efek negatif. Iku dengan efek negatif. Efek negatif. Sebaliknya baru ikut tasawuf rezeki niku wadah Bapak. Itu berarti masuk nama betul. Bisa iya, bisa enggak. Nanti dulu terusannya dhisik. Artinya gara-gara tasawuf Mobil langsung bisa mobil, utang-utang kesauran, masalahnya selesai. masalahnya selesai. Banyak itu. Artinya tasawuf berarti apa itu termasuk pertanda tasawuf yang diterima, Yang sukses. diterima. Tapi ada yang sebaliknya, Gus. Yang tasem ndek kabeh. Ya, sebentar. Dengan syarat nggak berhenti. Kemudian setelah diguyur wa asbagha alaihi ni'amahu zahiratan wa batinah. Itu kalau tasawufnya sudah diterima, itu tanda-tanda akan diguyur hujan deras lahir batin, nikmat gemprowoto gak kena diarani, dan yang bersangkutan akan tidak mampu bersyukur. Tidak mampu bersyukur itu duduk tidak mampu bersyukur, tidak mampu mengungkapkan atau bersyukur saking akeh. Kemudian yo tambah sawabar, tambah nerwiman, tambah sing positif tok. Nek hasilnya ngono, ya itu bukti nyata, itu tanda paling kuat. Itu Akan mengalami begitu. ya saya pergi ke sini tadi termasuk istri tidak setuju saya ikut toriko. Ya.
banyak ini. Ya. Ya. Berarti lah aku sih melok zikir iku engko malah gara-gara zikir mereka ngeloni aku. Zikir suwe tapi kelonane mek sediluk. Fitnah. Berarti kurang seni. Kurang seni itu ya. Fitnah kurang seni. Loh, loh, anu, nggak terima saya anu dia gitu. Jadi banyak yang ikut katanya kan tarekat itu tasawuf itu indah. Ya, Tarekat berarti indah. iya. Zikir itu berarti indah. Dan keindahan itu yang membuat kita bahagia. Iya. Tapi banyak keluarga termasuk istri-istri kita mungkin gak seneng tasawuf, khawatir sibuk zikir terus mawon. Rasano indah zikir. Padahal zikir itu kan indah. Lebih indah daripada istri yang ayu denok debleng gelungane sampe do bemu mubeng. Lek ateng gak iso mateng. Lek ngamuk metenteng. Dirabi meteng. Dua anak loro ganteng-ganteng, situ gendeng. Ini gak kena dilawan. Artinya indah dan bahagia, tapi istri-istri kita banyak yang menghalang-halangi kita ikut torekot. Ya, kalau itu memang berdasar menghalang-halangi atau dia punya hujah yang kuat, punya alasan yang bisa diterima, itu malah terima kasih guru mursyid. Lawang pelaku tasawuf itu harus mampu menyeimbangkan dengan sempurna di segala bidangnya, di rumah tangga, statusnya sebagai bapak ke anak, sebagai tetangga nang tanggungan, dan ini berproses. Pokoknya nek ono salah sih dikorbankan sing berarti salah utawa perlu diperbaiki lagi, diperiksa lagi. Tahu harus begitu. Nah, untuk itu solusi keluarga yang tidak bertasawuf, tidak bertorekot, pripun menurut Gus Nizam? Caranya? Nggak tahu kalau saya selain tasawuf. Anunya. Cara untuk biar mereka itu sadar ikut torekot seperti kita. Oh, ya harus dekat dengan guru dan harus harus mengenalkan istri ini. Nanti guru itu diam-diam itu nelisi liwat kuno. Tidak ada itu misalkan air dikasih apa gitu Gus, terus biar anak ikut. Biar ikut gitu loh Gus, biar nggak penentengan di rumah Gus. Itu di Sowo. Oh, nggih Sowo maksudnya Sowo. Iki mulung itu kan iki. Ya, makanya itu katanya seorang guru itu harus tahu jepa-jepu ketibal tu mana asuh heng walong lumpang bolong alu buntu rondo kempong dipek wong rondo ayu dipek aku. Lanya. Sowo itu bukan sowoknya, tapi resepnya sowo itu. Ini siasatul muluk. Enggak nang ini tapi syaratnya wacak nang ngene. Duduk ngene ini duduk. Ya itu ini trik. Wonten Pak Dimul. Oh, banyak. Kan Ya itu juga seni. Tapi bukan itunya. Sugesti. Iya. Sugesti adalah fakultas pengobatan kan. Intinya meyakinkan. Ini berbagai media intinya. Termasuk nek untuk kalangan umum kiai kampung atau sing ngene iki. Iki cara meyakinkan. Nah, terus cucu iki ini, tapi yang mengiringi iki. Iki sing gare mandi nek dipercaya nek di terapno. Cara nyuwuknya berarti nggak boleh ngamur juga. Ya gak blas wong iki Lho sowo-sowo itu biasanya pun ten mriko niku mboten angsal ketahuan yang disowo. Wah, dukun itu. Oh, mboten misale napa iki aja sampe ero lho iki. Lah. Campurno kene. Nah niku. Lah itulah nggak tahu hakikatnya suwuan. Oh. Gak ero maksud tujuane nyuwuk itu. Bukan iya, dari tadi saya sudah menangkap itu duduk banyu nih. Nek banyu iki wis nambani lorong ngelak. Sugestinya itu. Yang mengiringi ini. Nah, nasihati, pesene,
istilah lain syarate anune, tapi iki kudu anu lho. Gak oleh anu lho. Sampeyan gak oleh ngarani ngono maneh nang bojo anu. Ya iki. Sing gare mandi, cucuk. Terus itu disebut halah iki. Lebih ke nilai-nilai yang Ya ini seninya, ini seninya. Iya, agar meyakinkan. Ini pasti cerdas lah. Sufi itu enggak ono, Sufi gak cerdas sih. Mohon maaf Gus, tadi kami mengikuti pertanyaannya Gus Majid. Kok istilah setelah bertasawuf semakin berlimpah rezekinya dan kebahagiaannya. Kemudian merujuk kepada pertanyaannya Mas Ulum tadi. Orang yang bertasawuf sangat kental sekali dengan Kebahagiaan. dunia apa? Dunia amalan. Dunia amalan. Nah, ini jangan-jangan hal inilah yang membuat persepsi masyarakat luas bahwasanya bertasawuf itu kental dengan mistik, Pesugihan. mistik Ya. dan sebagainya. Ya Ini yang ini membuat saya takut masuk tarekat. ya itu takut yang dibenarkan. Tapi galilah informasi dari sumber yang terpercaya. Bukan tasawuf namanya kalau guru tasawuf itu memberikan amalan-amalan. Itu bukan guru tasawuf. Guru tasawuf memberikan halan-halan. Hal itu perilaku mulia. Sifat, karakter, watak, kepribadian mulia. Sudah prei amalan megelno itu prei. Itu bukan wilayah tasawuf itu. Amalan-amalan itu bukan wilayah tasawuf. Wilayah tasawuf itu ahwalan-ahwalan. Bukan akmalan-akmalan. Kalau akmalan ini wilayah fikih. Nah ini memang masih indal ammah menurut orang masih rancu. Di prakteknya seringkali kenyataannya minta amalan-amalan. Lah wong jene dikai ahwalan gak nompo iku. Terus kono seorang syekh atau seorang ulama besar pewaris Nabi kan harus melayani semua berdasarkan kebutuhannya. Ya dilayani ya, masih pelacur jaluk dongono laris sudah dongakno. Tapi muga-muga engko nek mandi laris temen kok terus sowan maneh. Sampai jabut dongone niku. Larisan. Niki lho. Tidak ada yang tidak dilayani. Jadi termasuk promosi melo Gus Izam konek kepingin sugih itu enggak apa-apa kalau Gua gitu. apa-apa blas. Makna sugih itu menurut dia masih sugih harta benda sah. Jene cek kelas ngono. Kelas duniawi, kelas materi. Tunggale kula niku Dimaklumi. dihapusi kali ya ini am anu. Ya ini nan. Ya. Gini ku mau lek ngapusi, ya sugih. enggak apa-apa. Akhirnya kula melok saniki dihapusi. Kan masuk gitu menan, sugih hati. Kok susi nek sugih hati niku meluber. Ya sugih kesak. Ada orang beranggapan begini. Oh, nek kepingin enak, ayo melok ngaji. Ngaji apa? Ngaji tasawuf. Oh, lah apa aku lebih enak. Ini lebih enak. Nah, bagaimana ini? Enak-enakan lah. Iya sih, engko nek wayahe lara utawa ana masalah ana apa, Goleki. Jadi terkuaknya itu hakikat seseorang itu ketika tertimpa musibah besar atau ketika mengalami kejadian dan peristiwa yang di luar Nalar. perkiraan, di luar nalar, di luar jangkauane. Nah itu iman kita ini tergolong kaum du'afaul iman tak aqwiyaul iman. Memang ketika ada kejadian dan peristiwa ya bapak ngarang ngono. Oh kan nek komentari sufi oh ngene. Yo nggih mugi-mugi ngono hakiki. Maka selanjutnya wilayah tasawuf itu apa? Batasannya itu gimana? Di apa saja yang benar, baik, indah, tapi dikei kata hakiki.
Karena ada dua apa? Berarti persepsi seperti begini ini kan perlu ditularkan kepada selain saya. Gus. Iya. Sementara ini saya kan masih melihat dunia tasawuf kental sekali dengan dunia amalan. Itu bukan dunia tasawuf itu dunia fikih. Tasawuf tidak mengenal amalan. Amalan itu membuatmu capek. Sehingga banyak orang-orang yang membuat saya sendiri takut masuk dalam dunia tasawuf, karena saya sendiri berpersepsi orang masuk dunia tasawuf itu kental dengan kepentingan yang sifatnya sementara. Padahal aslinya tidak boleh membawa kepentingan selain ilahi, kepentingannya Allah, kepentingannya yang menciptakan kita. Nggak boleh kepentingan kita, itu harus dibunuh, dihilangkan.